Shalom. Shalom. Halo, Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry, kami senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada untuk bisa belajar Alkitab bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab bersama-sama. Dan pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai kisah yang sering sekali kita mungkin dengar dan sudah ketahui, yaitu mengenai Esther dan Mordekai. Dan untuk membuka pelajaran kali ini kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Tom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguasai kami ketika kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama pemirsa The Safe Ministry. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mulai dengan pengantar pelajaran pada minggu ini yang akan dijelaskan oleh Pak Togi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau minggu-minggu lalu kita bicara bagaimana menghadapi orang yang belum dijangkau, yang punya jabatan, yang punya pendidikan tinggi, kekayaan, lalu orang yang kita nilai kafir. Lalu sekarang kita diberi pelajaran dari kisah Esther, ya bagaimana Esther dan Mordekai ketika mereka menjadi tawanan dan mereka menjadi terang di sana. Memang unik kalau pelajaran kitab Esther ini ya, karena salah satu kitab yang tidak ada kata Allah itu sendiri yaitu kitab Esther. Ya, jadi tidak ada kata Allah di dalam kitab Esther. Tapi ini diterima sebagai kanon Alkitab. Lalu tidak ada tempat di mana Allah disebutkan dalam seluruh rangkaian cerita ya. Tapi terlepas dari keanehan ini, buku Esther mengandung hikmat yang sangat berharga bagi kita. Nanti bagaimana kita melihat pelayanan lintas budaya yang kita akan pelajari dari iman Esther dan tentu tidak terlepas dari didikan Mordekai ya. Mordekai yang sudah dianggap orang tua angkatnya ya. Ya, ini saudara dari ayahnya sendiri. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana mereka walaupun sebagai tawanan, tapi akhirnya oleh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, Esther bahkan sanggup menjadi apa? Menjadi pendamping ya, pendamping orang nomor satu di kerajaan itu. Dia berhasil menjadi ratu ya, padahal dia bukan dari bangsa itu. Inilah nanti yang kita coba lihat ya, dan satu ayat yang perlu menjadi perwakilan dari pemikiran dalam satu minggu ini di dalam Yesaya 49 ayat 6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Artinya nanti kita lihat bagaimana sama seperti Esther dan Mordekai, mereka menjadi pembawa keselamatan kepada orang Israel yang ditawan. Demikianlah juga kita seperti di dalam ayat hafalan ini. Bagaimana kita menjadi terang yang membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tertawan oleh apa? Oleh pengaruh setan. Demikian pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar bagi kita dalam minggu ini. Baik, Pak Tobing. Dan sebagai topik pertama kita itu berjudul ditawan dalam budaya asing. Pak Tobing, apa yang dimaksud dengan topik ini dan apa yang bisa menjadi aplikasi dalam hidup kita, Pak? Ditawan dalam budaya asing ya. Jadi pemirsa The Same Ministry tidak mudah kalau kita menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Ya, dalam hal budaya, dalam hal agama, pemikiran tidak mudah. Ya, apalagi kalau secara politik kita punya titik lemah dalam arti kita ditawan. Ya, namanya ditawan, kita sebagai bangsa jajahan Israel, ya bangsa Israel, orang Yahudi punya kisah yang sangat panjang bagaimana mereka ditawan. Ya, mulai dari dulu ketika mereka ditawan Mesir, ya terus bolak-balik ditawan oleh bangsa lain di Perjanjian Lama, bahkan sampai kisah Yesus ketika Yesus
berada di muka bumi pun bangsa Yahudi saat itu adalah tawanan Romawi, ya, tawanan Romawi. Apakah mudah, ya, apakah mudah kita tinggal hidup di tengah-tengah budaya yang berbeda, ya? Kalau kita misalnya bergaul ke sesama pemelihara hari Sabat, ya, katakanlah saya misalnya kerja di perusahaan yang punya adalah pemelihara hari Sabat. Atasan saya juga pemelihara hari Sabat. Oh, gampang. Atau yang seperti sekarang banyak dialami oleh anak-anak kita. Sekolah di sekolah Advent, ya tentu gampang kalau sekolah di sekolah Advent tidak pernah mereka berhadapan dengan isu masalah hari Sabat, hari Sabtu harus masuk sekolah atau masuk kuliah. Tapi bagaimana misalnya ketika kita tinggal, ketika kita berada di satu budaya yang berbeda, yang kita tidak bisa, ya, kita bukan penentu, ya, kita bukan penentu terhadap kebijakan yang ada di situ. Ini menjadi satu tantangan tersendiri. Di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yang sangat kuat menggambarkan bagaimana 4 orang pemuda Ibrani, ya, Daniel bersama 3 temannya, ya, Daniel bersama 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, bagaimana mereka walaupun ditawan di negara asing, mereka sebagai tawanan, tapi mereka berhasil menjadi apa? Menjadi orang yang berpengaruh. Karena apa? Karena banyak hal. Karena mereka secara kognitif, secara otak mereka pintar. Lalu apa? Secara kerohanian, ya, secara spiritual, mereka setia kepada Tuhan. Ya, sehingga apa? Mereka menonjol dan akhirnya apa? Mereka diberikan kesempatan untuk mengatur kebijakan di negara di mana mereka tinggal. Nah, pemirsa The Save Ministry, tidak peduli siapa kita, di mana kita tinggal, ya, satu waktu kita tetap akan berhadapan dengan apa? Dengan kesulitan-kesulitan di dalam menjalankan keyakinan kita. Tapi Daniel bersama 3 sahabatnya, ya, telah menunjukkan bahwa mereka sanggup, oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan, mereka sanggup, ya, menjadi terang dan mereka justru menjadi pengaruh yang baik di budaya yang asing. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Beatrice untuk pelajaran hari ini. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya mengenai di hadapan pengadilan asing. Apa judul topik ini dengan cerita Esther dan Mordekai? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Save Ministry, ya. Bagaimana cerita Esther dan Mordekai ini, ya, itu memberikan inspirasi bagi kita. Cerita ini sangat menarik, bahkan bukan hanya untuk anak-anak saja, remaja, bahkan untuk orang dewasa, ya. Bagaimana Mordekai dan sepupunya, yaitu si Esther ini, yang diangkat menjadi anaknya, harus menyembunyikan identitas mereka, harus menyembunyikan keyakinan, kemudian agama mereka, bahkan ya budaya mereka sendiri, dan berbaur dengan budaya daripada Media dan Persia. Nah, singkat cerita, di mana Raja Ahasveros ini memiliki Ratu Wasti, namun Raja tidak menyukai, ya. Mungkin ada tindakan-tindakan Ratu Wasti yang membuat hati Ahasveros ini mungkin bergejolak, tidak menyukai lagi, sehingga disarankan oleh biduan dia, oleh para bawahan daripada Raja Ahasveros, supaya mengumpulkan gadis-gadis di semua daerah-daerah untuk dijadikan kandidat sebagai ratu untuk pengganti Wasti ini. Dan menurut pemandangan Raja Asveros ini bagus sekali, ya. Jadi bukan hanya mungkin di lingkungan istana saja mereka mencari gadis-gadis darah yang masih elok rupanya, cantik gitu, ya. Seluruh daerah-daerah kemudian diumumkan dan diundang-undangkan supaya mereka mengumpulkan. Jadi kepala-kepala daerah itu mengumpulkan semua gadis-gadis yang sangat cantik, kemudian mereka diberikan
wangi-wangian, kemudian mereka dihadapkan kepada Raja Asverosnya. Mereka dinilai ya apakah ini layak atau cukup bagus dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat di sini mungkin kalau saat ini seperti halnya pertemuan seperti Miss Universe ya, dari seluruh negara, bangsa dan lain sebagainya dikumpulkan gadis-gadis cantik yang terbaik tentunya dikumpulkan dalam satu event dan mereka bisa memberikan apa kepintaran mereka, kepandaian mereka sehingga juri ini terkesan sehingga nanti dipilih mana yang paling hebat ya, mana yang luar biasa. Mungkin ini cikal bakal Miss Universe untuk saat ini ya. Begitu juga dengan Asferos dan banyak dia sudah melihat gadis-gadis cantik yang sudah dikumpulkan. Begitu juga dengan Esther. Esther ini itu disodorkan oleh Mordekai untuk mengikuti perlombaan ya, saya bilang perlombaan untuk menjadi kandidat pengganti Ratu Wasti. Mordekai memberikan saran kepada Esther supaya menutupi identitas mereka sendiri, menutupi akan asal-usul mereka, menutupi akan budaya, agama, keyakinan, identitas mereka, sehingga dapat boleh berjalan dengan lancar. Tapi bukan hanya dari Mordekai ya yang memberikan saran itu ya, bahkan dari pada panitianya itu sendiri memberikan satu saran supaya pada waktu dipanggil oleh Ahasveros itu Esther jangan minta apa-apa. Mungkin yang lain mungkin meminta sesuatu ya, ya dalam hal ini mungkin materi dan lain sebagainya. Tapi gilirannya si Esther itu tidak usah minta apa-apa. Dan rupanya ini yang menjadi satu belas kasihan yang luar biasa ya bagi si Raja Asveros. Dia sangat mengasihi dan menyayangi si Esther ini dibanding sama kandidat-kandidat yang lain. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya? Pada waktu Esther ini ditampilkan di hadapan banyak orang, mungkin khususnya di hadapan Raja Asveros, dia tidak mengungkapkan semua identitas. Dia tidak mengungkapkan latar belakang budaya maupun agama mereka. Dan ini menjadi satu jalan. Memang kita butuh beberapa strategi bagaimana kita bisa menjangkau ya seorang penguasa, pemimpin yang memiliki kuasa di sebuah bangsa media Persia ini dengan cara seperti itu mungkin bisa digunakan untuk kita. Yang penting adalah Injil kebenaran dan kita tidak tahu Tuhan akan gunakan kita dimanapun berada supaya kita bisa menjangkau mereka dan Injil keselamatan ini bisa bisa dikumandangkan kepada mereka dan banyak orang-orang yang akan semakin percaya. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari mengenai kesaksian tentang kesetiaan Mordekai. Pak Tobing, kesetiaan Mordekai seperti apa yang bisa kita pelajari pada topik ini, Pak? Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti kita ketahui bahwa Esther itu menjadi terkenal seperti itu tentu karena peran Mordekai. Ya, pendek cerita, setelah Esther memenangkan kontes ratu dan dia menjadi ratu, lalu mereka senang karena apa? Karena Esther bisa punya pengaruh di tempat tinggal mereka di negeri asing. Tapi seperti yang kita ketahui, yang namanya hidup di negeri asing, cepat atau lambat, ya cepat atau lambat, pastilah mereka akan menghadapi masalah. Dan benar, pada waktu Ahasveros mengangkat Haman ya menjadi panglima tertinggi, ya kemudian Haman ini mencoba mengeksploitasi kekuasaannya dan dia meminta supaya apa? Orang berlutut menyembah ya, orang-orang berlutut menyembah. Termasuk perintah ini terdengarlah kepada apa? Terdengarlah kepada si Mordekai ya. Jadi ketika Mordekai mendengar perintah itu, apa yang terjadi? Ya, Mordekai tidak mau berlutut dan tidak mau sujud menyembah
raja ya itu seorang manusia ya bagi dia. Jadi lalu apa yang terjadi ya? Sikap Mordekhai ini menjadi viral ya kalau zaman sekarang menjadi viral, menjadi perbincangan semua orang. Di gerbang istana ya, di pintu gerbang istana ini menjadi pembahasan ya. Jadi tentu mereka mereka menggosipkan, membahas loh. Siapa sih orang itu kok berani-beraninya melanggar perintah raja? Lalu orang-orang di situ sudah berusaha menegur si Mordekhai supaya sudahlah kamu turutin aja daripada kamu mati di sini, kamu kan bangsa tawanan di sini, kamu orang asing di sini, bisa habis kamu nanti ya. Ini mungkin dalam bahasa yang awam lah ya, bahasa sehari-hari. Tapi apa? Mordekhai tetap tidak mau menyembah. Tentu ya memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kisah Esther ini bahwa Mordekhai menjelaskan siapa Allahnya, siapa Tuhan, apa keyakinannya. Tapi tentulah oleh karena dikatakan Mordekhai seorang Yahudi yang setia, ya. Tentulah dia menyaksikan keimanan dia, kepercayaan dia kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga dia tidak mau memberikan penyembahan kepada selain Allah. Tapi apa akhirnya? Ya, akhirnya diperintahkanlah Haman punya rencana buruk, ya. Lalu dia perintahkanlah supaya supaya Raja Ahasveros membinasakan semua bangsa yang sejenis dengan Mordekhai ini, ya. Itu sampai di situ kisah di dalam pelajaran hari ini. Tapi pelajaran yang penting adalah apakah kita sanggup ya mempunyai iman seperti Mordekhai ketika kita berada di posisi secara politis posisi kita lemah, secara negosiasi posisi kita di bawah, kita lemah, tapi kita mampu tetap menunjukkan siapa Allah yang kita sembah, iman seperti apa yang kita miliki. Mungkin dalam aplikasi praktis seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, mampukah kita menunjukkan warna kita sebagai pengikut Allah di tengah-tengah sekolah yang sekuler atau di tengah-tengah sekolah yang tidak bisa kita atur sesuai dengan keyakinan kita? Mampukah kita sebagai karyawan, sebagai pegawai di satu instansi di mana kita tidak bisa menentukan kebijakan instansi itu harus seperti kita? Ketika kita disuruh untuk mengikuti tata cara, peraturan yang tidak sesuai dengan keimanan kita, mampukah kita berdiri seperti Mordekhai yang tetap setia pada imannya? Itu adalah pertanyaan perenungan bagi kita agar kita agar kita menjadi terang di tanah asing. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari atau membahas topik yang berjudul untuk saat yang seperti ini. Pak Fajar, apa yang dimaksud dengan topik ini dan hal penting apa yang perlu kita ketahui, Pak? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, melanjutkan cerita dari panelis Saudara Elvin ya. Tentunya tidak mudah peristiwa bagaimana Mordekhai tidak menghormati Haman ya. Dan dampaknya adalah Haman itu sangat sakit hati. Sehingga ini menimbulkan perseteruan ya. Setelah dia mengetahui bahwa Mordekhai ini adalah orang-orang Yahudi, dalam diri Haman itu sendiri, dia berusaha untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Bagaimana rasa kebencian itu yang dimiliki oleh Haman itu sampai sakit sekali begitu ya. Sehingga ada niatan untuk membinasakan semua orang-orang Yahudi. Tapi dengan cara legal. Jadi dia mendekati Raja Ahasveros, kemudian mengatakan bahwa perlu ada satu undang-undang. Ini hukum yang tertinggi di media Persia ya. Supaya mereka diberikan kesempatan untuk membinasakan semua orang-orang Yahudi yang ada di media Persia. Bahkan Haman sendiri menyiapkan tali gantungan
Untuk apa? Untuk menggantung Mordekai ini. Ini luar biasa sekali saking bencinya ya. Dan ini legal ya. Dan undang-undang ini langsung dimeteraikan dengan cincin daripada Raja Asveros. Mordekai tahu ya bahwa dampak dari tindakan yang dia lakukan itu menimbulkan satu kegaduhan ya, kegaduhan sehingga dia menyadari keselamatan jiwa-jiwa orang-orang Yahudi, baik itu di Benteng Susan maupun di lingkungan di media Persia, itu terancam. Kemudian dia menghadap kepada Ratu Esther dan dia menyampaikan bahwa ada satu bahaya. Ini penting sekali, ada satu bahaya. Kemudian Esther ini juga menyampaikan bahwa tidak mudah untuk menyampaikan hal ini kepada raja ya. Bahkan harus menghadap raja itu ada undang-undangnya juga. Kalau tidak dipanggil, kemudian menyodorkan diri, risikonya adalah kematian. Esther tahu bahwa ada satu risiko kematian yang melekat pada diri dia pada waktu dia menghadap raja, tapi tidak diundang ya. Dan itu sangat membahayakan sekali. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Mordekai katakan bahwa meskipun kamu tidak berbuat sesuatu pun dalam hal ini mencoba untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, Tuhan memiliki satu cara yang luar biasa untuk menyelamatkan Yahudi. Ini iman yang dimiliki oleh Mordekai. Kemudian sambutan daripada Esther katakan bahwa oke lah kalau gitu kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Susan ataupun kepada orang-orang Yahudi yang di luar benteng Susan. Dan mereka berpuasa jangan makan dan minum selama 3 hari. Dan dia katakan saya dengan dayang-dayang saya juga akan melakukan hal yang sama. Dan singkat cerita mereka melakukan. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Ratu Esther dia berdiri di pelataran di depan Raja Asveros. Beatrice tahu dan pemirsa di Ministry, risiko sekali ya. Kalau Raja Asveros tidak menunjukkan tongkatnya, artinya dia tidak mengizinkan kehadiran kedatangan Ratu Esther kepada Raja Asveros, maka hukuman undang-undang di media Persia, kepalanya langsung ditutupi oleh penjaga dan kematian. Kematian. Hukumannya adalah kematian. Ini risiko yang harus ditanggung oleh Esther. Tapi puji Tuhan, Raja Ahasveros dia mengulurkan tongkatnya. Ini satu hal yang luar biasa. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dengan situasi pada saat itu ya? Yang pertama adalah kita tahu tindakan segala sesuatu memiliki satu risiko yang luar biasa. Tetapi pada waktu kita menyerahkan itu kepada Tuhan, yaitu dengan berpuasa, tidak makan dan minum, dan meminta pertolongan kuasa Tuhan, segala sesuatu akan bisa itu terwujud. Ada satu keterlibatan Tuhan dalam hal ini. Banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani kita ya, yang sudah kita lewati di atas dunia ini. Bagaimana Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Yang penting ada satu iman bagi kita. Bagaimana kita bisa menjangkau semua orang? Mungkin secara logika kita tidak yakin dan mungkin tidak bisa menjangkau mereka. Tetapi Tuhan memiliki satu cara-cara tersendiri di mana membutuhkan kerjasama kita untuk berserah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik melalui puasa, tidak makan, tidak minum, dan menggantungkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Baik, Pak Fajar. Kita sudah mendengarkan suatu kesulitan yang dilalui oleh Esther dan bagaimana topik selanjutnya itu ada mukjizat yang terjadi, yaitu mukjizat Purim, Pak Fajar. Apa yang bisa kita ketahui dari mukjizat ini dan apa yang terjadi, Pak? Silakan. Melalui tindakan daripada Esther ya, pada Esther yang sudah dia lakukan, merelakan dirinya untuk menghadap Raja Ahasveros dan meminta bahwa Raja Ahasveros diundang bersama dengan Haman di dalam pesta kecil ya, pesta kecil mereka ya. Dan apa yang terjadi, singkat cerita ada mukjizat yang luar biasa. Esther pada waktu itu mengungkapkan jati diri dia sebagai seorang Yahudi yang akan dibunuh. Dan dia tahu bahwa undang-undang membinasakan orang Yahudi itu sudah dirilis ya. Dan ini adalah undang-undang yang paling tinggi pada waktu itu. Raja bahkan tidak bisa mencabut
Tetapi puji Tuhan, ada satu mukjizat yang luar biasa. Ada muncul undang-undang yang baru yang diterbitkan oleh Raja Ahasveros. Dengan Esther ini menyampaikan identitas dia, ya, budaya dia, kepercayaan dia, latar belakang dia dari keturunan orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi diperkenankan untuk mempertahankan diri. Jadi diperbolehkan untuk membela dirinya. Wah, ini luar biasa. Jadi undang-undang yang pertama yang sempat beredar, yang digadang-gadang oleh Haman, yaitu bangsa Yahudi itu harus dibinasakan di media Persia. Kemudian undang-undang kedua dirilis oleh Raja Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berhak untuk mempertahankan diri. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, mukjizat yang terjadi. Bahkan Mordekai pun tidak menyangka akan hal itu, ya. Bagaimana keterlibatan Tuhan, ya. Keterlibatan Tuhan dalam hal ini, bahwa ada satu mukjizat yang luar biasa, yang bagaimana Tuhan itu bekerja hadir terlibat dalam hal ini. Meskipun tadi ya disampaikan oleh Saudara Elvin, ya, di dalam kitab Esther ini tidak ada kata-kata Allah, ya, yang tidak muncul di situ. Ini satu hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan terlibat dalam peristiwa itu, yaitu orang-orang Yahudi boleh diperkenankan untuk mempertahankan dirinya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ya? Janganlah gentar, janganlah ragu maupun tawar hati. Pada waktu kita mungkin kesulitan, ya, bahkan mungkin oleh penguasa setempat ada satu undang-undang tidak boleh mungkin, ya, mengubah kepercayaan orang yang sudah dimiliki dari sejak lahir. Dan itu memang ada satu peraturan, ya, peraturan pemerintah, bahkan mungkin peraturan daerah. Tapi janganlah tawar hati. Tuhan memiliki satu cara yang barangkali kita tidak akan pernah menyangka bisa Injil ini bisa menjangkau semua orang. Bahkan Tuhan gunakan segala sesuatu, bukan saja mungkin usaha dari kita sendiri. Mungkin Tuhan gunakan melalui mimpi-mimpi, sehingga banyak orang yang memiliki kepercayaan sebelumnya berbeda dengan kita. Itu mereka justru rindu untuk bertanya-tanya. Kita tidak akan bisa, ya, menduga sama sekali. Tapi Tuhan sekali lagi memiliki satu cara-cara yang luar biasa yang bisa digunakan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan terlibat di dalam proses penginjilan ini. Oleh karena itu, janganlah tawar hati, janganlah kita terus berdiam diri saja tanpa melakukan segala sesuatu. Tetaplah berdoa, tetaplah berpuasa. Saya yakin Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, kita akan bisa menjangkau orang lebih banyak lagi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan akan pembahasan kita pada kali ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Esther dan Mordekai adalah satu pelajaran mahal bagi kita ketika kita berada di dalam suatu krisis, ya, suatu masalah di mana kita berada di satu tempat yang kita tidak bisa menentukan sendiri kebebasan hidup kita, yang kita tidak bisa sendiri mengatur tata cara atau pola hidup yang bisa kita lakukan. Nah, Esther dan Mordekai menjadi contoh pelajaran iman, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Ketika mereka menjadi bangsa tawanan, dengan kesetiaan mereka dan hikmat dari Tuhan, mereka bisa secara halus menyampaikan siapa Allah yang mereka sembah. Bahkan mereka berhasil menjadi orang yang berpengaruh. Namun mereka bukan berarti tidak menghadapi masalah. Mereka tetap menghadapi masalah. Pemirsa The Safe Ministry, ada kalanya kita seperti Esther dan Mordekai. Kita berada di dunia pekerjaan yang kita tidak bisa tentukan agar tempat pekerjaan itu sesuai dengan iman dan keyakinan kita. Kita berada di dunia pendidikan yang kita tidak bisa atur, ya, peraturan pendidikan di situ seperti yang kita mau. Kita berada di masyarakat yang kita tidak bisa atur seperti yang kita mau. Tapi pelajaran Esther dan Mordekai telah memberi inspirasi bagi kita bahwa di tengah krisis yang berat sekalipun, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa jadi terang. Biarlah kita bisa menjalankan misi kita di
tempat-tempat di mana kita menghadapi krisis seperti yang dialami oleh Esther dan Mordekai. Karena Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kesetiaan kita dalam lingkungan yang asing. Kita akan tutup dalam doa, saya akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mempelajari tentang pelajaran yang mengajarkan kami untuk ini mudah Bapak, untuk tinggal di lingkungan yang asing, mungkin dalam kami tinggal, dalam kami bekerja, dalam pendidikan kami. Tapi tuntun kami ya Bapak agar kami selalu kuat dan setia melewati masalah, cobaan, dan krisis dalam lingkungan kami. Tuntun kami ya Bapak agar kami bisa selalu mengandalkan Engkau dan membagikan iman kami di dalam lingkungan yang asing ini Bapak. Bantu kami ya Bapak, kami percaya karena Engkau akan selalu menjaga kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa dan sukacita yang kita rasakan akan pelajaran minggu ini dan bagaimana kita dituntun untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan kami juga tidak sabar untuk berdiskusi lebih lagi di pelajaran berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar Sekolah Sahabat bersama di channel The Safe Ministry. Dengan juga suka video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.